Assalamualaikum, halo guys, piye kabarem? Jumpa lagi dengan channel Inwan Bojonegoro. Ojo lali like, comment, subscribe lo yo. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan, yang kami teladani, para alim ulama, para kiai, para habaib, wabil khusus pendiri dan pimpinan Pondok Pesantren Al-Islah Paciran, Kiai Haji Dawam Soleh. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan, panjangkan umurnya, dan terus menjadi penggerak kegiatan dakwah di sini. Juga seluruh jajaran pengurus Pondok Pesantren Al-Islah yang saya lihat di sini rentetan namanya panjang. Izinkan kami untuk menyingkat waktu, tidak menyebut satu-satu tanpa mengurangi rasa hormat. Juga bersama kami hadir tadi dari tim pemenangan Timnas dari Jakarta, Gus Mahasin, ada juga Gus Maksum Fakih hadir bersama di sini dari Langitan, juga tim pemenangan daerah. Ini ada Timnas juga Pak Bupati Suyoto, kenal ya? Bupati tetangga sebelah ya, Bupati Bojonegoro. Nah, beliau itu yang tanggung jawab kampanye, namanya Pro-Kapten bidang kampanye. Mudah-mudahan makin mantap kampanyenya ya. Lagi Gus Munib, Gus Taufik, kemudian juga Abdul Malik, sama di sini ada, oh ini ada anggota DPR RI dari sini, Gus Lukmanul Hakim dari PKB. Nah, kalau sebelahnya dari Pondok Pesantren Pak Kiai Haji Abdus Salim dan semua saja. Tanggal 18 Maret 2023 baras dari Pak Kiai, kita berjumpa di Surabaya. Pada saat perjumpaan itu, Kiai Dawam Soleh menunjukkan puisi-puisi yang ditulisnya. Saya terima bukunya, kumpulan puisi itu. Dan kumpulan puisi itu tidak bercerita sekedar tentang khayalan yang menjadi kata-kata, tidak bercerita tentang imajinasi yang tanpa ada rujukan fakta. Yang dituliskan adalah kalimat-kalimat yang mencerminkan kondisi sosial masyarakat yang ada di Indonesia. Potret atas masyarakat kita, atas masalah politik, masalah ekonomi, masalah budaya oleh Kiai Dawam Soleh diterjemahkan dalam deretan kalimat puitis yang menggugah, kalimat puitis yang mengirimkan pesan-pesan untuk kita tak tinggal diam, untuk kita berubah. Saya membaca puisi itu dan saya merasakan ini adalah pribadi pejuang yang memiliki rasa seni sastra yang luar biasa. Banyak yang punya nuansa seni sastra tapi tak punya semangat perjuangan. Tapi banyak juga yang punya semangat perjuangan tapi tak punya nuansa seni dan sastra. Ini ditambah lagi seorang yang alim, yang memiliki fondasi
pemahaman keagamaan yang luar biasa. Karena itu saya merasa ditakdirkan berjumpa dengan pribadi yang ternyata sangatnya agak nyambung-nyambung sedikit. Beliau itu mondoknya di Gontor. Kalau saya pernah di Pabelan oleh Kiai Hamam Ja'far. Nah, Kiai Hamam Ja'far dengan Kiai Dawam Soleh satu pondokan di Gontor. Jadi ada sambungannya kita. Bahkan kalau mau lebih jauh lagi, pendiri Gontor itu Kiai Sulaiman Jamaluddin. Beliau adalah menantu Kiai Haji Ageng Kiai Ageng Muhammad Besari di Tegalsari, Ponorogo, yang kebetulan tinggalan rumahnya itu diwariskan dan sekarang menjadi tempat tinggal kami di Jakarta, yaitu rumah Kiai Ageng Muhammad Besari. Nah, tapi yang lebih penting lagi, buku itu saya bawa Pak Yai, saya baca, dan kemudian saya berniat, insya Allah suatu saat saya harus sampai ke tempat pondok di mana beliau mendidik santri-santrinya. Dan alhamdulillah niat yang diungkapkan 18 Maret 2023 tertunaikan hari ini 29 Desember 2023. Jadi belum ganti tahun Pak Yai, masih tetap tahun 2020. Tapi bonusnya luar biasa. Niatnya ketemu Pak Kiai Dawam, ketemunya dengan panjenengan sedoyo yang luar biasa bersemangat untuk perubahan. Ya, kita sedang mengikhtiarkan perubahan. Kita menginginkan republik ini menjadi republik yang adil makmur untuk semua, bukan adil makmur untuk sebagian. Kita tidak ingin adil makmur untuk sebagian. Dan tadi disampaikan tentang amanah yang dititipkan. Bapak Ibu sekalian, ini kan banyak orang tua santri di sini. Saya ini kedapatan amanat ini tidak daftar, ibu-ibu, bapak-bapak. Saya tidak pernah daftar. Saya dipanggil dulu ketika tugas di Jakarta sama. Tugas di Jakarta itu mereka mencari siapa yang bisa menjadi gubernur, siapa yang bisa ikut pilkada. Saya ditarik, dimintai kesediaannya. Saya ini kalau sehari-hari ditanya apa, saya ini guru, saya ini dosen, ngajar, mulang. Tapi kalau ada panggilan tugas di luar, bismillah, saya akan terima panggilan tugas di luar. Dan 2017 begitu. Sebetulnya di saat pendaftaran pilkada itu harusnya saya di New York, harusnya memberi pidato tentang pendidikan di bagian dari sidang umum PBB bulan September tahun 2016. Harusnya saya di sana. Lah kok dilalah 3 minggu sebelum acara itu saya kena demam berdarah, dirawat di rumah sakit seminggu atau 10 hari, sehingga dokter bilang tidak boleh bepergian jauh. Karena tidak boleh bepergian jauh, saya berada di Jakarta. Pas saat penentuan pencarian orang, saya di Jakarta. Jadi saya diminta saya bisa ikut. Coba bila Allah tidak kirimkan satu nyamuk, saya tidak berada di Jakarta. Satu nyamuk aja itu. Kalau tidak digigit nyamuk, saya tidak di Jakarta. Kalau tidak di Jakarta, saya tidak ada urusan dengan pilkada di Jakarta. Anggota partai bukan, punya modal tidak, rumah masih kredit juga, sama lah kita di sini, sama. Dan kemudian saya dapat tugas itu, sudah selesai. Yang mendukung waktu itu partainya PKS dan Gerindra. Lalu tugas saya di Jakarta, menjelang di ujung tugas di 2022, Partai Nasdem yang dulu mendukung yang di seberang mengikuti perkembangan. Padahal dulu selalu mengkritik, TV-nya juga. Iya, dibeli terus saya. Dan banyak fitnah kan? Banyak sekali fitnah. Tapi apa yang dikerjakan? Pak Surya Paloh melakukan investigasi kira-kira. Dilihat, ini berita-berita ini benar nggak sih sebetulnya? Ketika dilihat kenyataannya sebaliknya. Dan apa yang terjadi? Nasdem memutuskan untuk mempertimbangkan 1 dari 3 nama bulan Juni. Betul ya? 1 3 nama. Dan di bulan Oktober waktu itu saya yang diminta untuk menjadi calon presiden oleh partai yang dulunya tidak mendukung. Dan partai itu malah mengatakan ini semua kabar-kabar bohong yang disebarkan selama ini, dan memilih untuk mendukung. Dan sesudah itu apa?
cobaan pada Nasdem tidak pernah selesai. Betul tidak? Nih partainya Pak Yoto nih. Iya, cobaannya kemudian banyak. Ya kalau saya udah melewati 5 tahun. Jadi kalau ditembak-tembak itu rasanya cuma kayak dilempari tusuk gigi gitu. Geli-geli gimana gitu loh. Karena sudah kena basoka berkali-kali gitu. Kok pernah ada yang tanya, Pak nanti jenengan dikuliti loh. Terus saya jawab, emang masih punya kulit apa? Nah, sudah dari dulu dikuliti ya. Jadi ini adalah sebuah perjuangan. Semakin banyak tantangan, semakin kita yakin bahwa kita akan mendobrak dan membuat perubahan mendasar dari Indonesia. Jadi, kalau kita didiamkan, nah berarti ini nggak akan bikin perubahan ini. Tapi begitu mau bikin perubahan, maka semua yang merasakan kenyamanan hari ini, kenyamanan yang keliru pasti gelisah. Kalau kenyamanan yang benar pasti tenang. Tapi kenyamanan yang keliru pasti gelisah. Nah misalnya gini, saya ngomong dengan para petani. Ini Pak Yai kalau ke petani itu mereka selalu cerita ada 3 masalah. Apa 3 masalah itu? 1 pupuk, 2 pupuk, 3 pupuk. Pokoknya pupuk itu masalahnya itu. Betul tidak? Coba. Ya kalau nelayan soal. Harga jual gabahnya murah, betul ya? Tapi berasnya, nih ibu-ibu, beras murah atau mahal? Berasnya murah atau mahal? Terus kok bisa uang dari beras yang mahal itu sampainya di petani gabah murah? Ada yang hilang di jalan ini, betul tidak? Uangnya kemana ini? Itu dia mafia-mafia yang beroperasi di situ, betul tidak? Kira-kira mafia ini hari ini mendukung nomor 1 tidak? Jadi apa yang mafia ini kerjakan kira-kira? Macam-macam. Kenapa? Labung bakal diperangi kok. Tapi apakah mafia itu perlu kita diamkan? Perlu dibiarkan? Bismillah, kita akan perangi semuanya sama-sama. Jadi kami itu makin menjalani segala macam produksi fitnah tidak berhenti. Betul tidak? Apakah kita kendor? Malah jalan terus, malah yakin. Insya Allah ini adalah jalan untuk melakukan perubahan, menghadirkan adil makmur bagi semua. Nah, karena itulah kita berjuang bersama. Nah, sekarang di dalam perjuangan ini kami bersyukur bertemu dengan begitu banyak orang-orang ikhlas. Jadi saya sendiri ini ketimpaan amanah tidak mungkin saya kerjakan sendiri. Di mana-mana yang bikin poster rakyat itu, kalau poster rakyat itu fotonya mirip Anies, mirip, tulisannya juga mirip Anies Muhaimin gitu. Posternya apa cirinya? Warnanya beda-beda, gambarnya tidak standar, masangnya pun rada miring-miring sedikit. Kalau itu dikerjakan oleh vendor, gambarnya bagus, cetakannya rapi, penampilannya kuat kokoh, dipasangnya ukurannya sama di mana-mana, betul tidak? Nah kalau itu berarti vendor itu. Tapi kalau yang gerakan rakyat beda sekali. Apa yang terjadi? Ini adalah ikhtiar perubahan dari rakyat kebanyakan yang kita kerjakan sama-sama untuk Indonesia yang adil makmur. Jadi saya memang dapat tugas pegang mikrofon. Sebagai calon saya dan Gus Imin itu pegang mikrofon di depan. Tapi yang menentukan berhasilnya acara itu bukan yang pegang mikrofon itu Bapak. Saya hari ini saat ini saya pegang mikrofon. Yang tadi berdiri itu hanya MC, Ori, Pak Yai, lalu saya 4. Tapi yang membuat acara ini berjalan dengan baik siapa? Orang-orang yang masang tenda dari mulai kemarin, orang-orang yang masang kursi yang dari kemarin, orang-orang yang masang panggung, yang menyiapkan sound system. Ini semua bisa mendengarkan kalimat-kalimat dari kami, bukan karena hebatnya penutur, tapi karena hebatnya orang sound system yang tidak terlihat wajahnya di belakang sana. Betul tidak?
itu begitu operator sound system mematikan amplifiernya, cepat rampung Bapak Ibu, selesai langsung, tidak ada artinya. Saya memang bertugas pegang mikrofon, tapi yang membuat perjuangan perubahan ini terjadi adalah orang-orang tak terlihat yang bergerak di seluruh wilayah Indonesia. Orang yang bergerak di masyarakat yang menjangkau semua, mereka lah yang mendorong perubahan. Jadi kalau bikin perubahan, kita harus kerjakan sama-sama. Insya Allah yang berada di tempat ini adalah orang-orang yang mengikhtiarkan perubahan. Dan perubahan itu memang kita mengikhtiarkan untuk Indonesia lebih adil. Contoh nih, pernah dengar omnibus? Apa itu? Bukan pencegah rakyat. Omnibus ini undang-undang cipta kerja yang melakukan revisi atas banyak undang-undang. Tujuannya apa? Memudahkan kegiatan usaha supaya usaha bisa lebih mudah. Itu banyak hal yang harus dikoreksi di situ, ya. Memang betul harus dikoreksi. Nanti kita koreksi sama-sama. Tapi coba ketemu petani dan nelayan. Apa yang dikatakan nelayan? Pak, ngurus izin susahnya setengah mati. Ada izin yang ngurus di kabupaten, ada ngurus di provinsi, ada ngurus di pusat. Belum tentu bisa cepat beres. Repotnya setengah mati. Pertanyaan saya, kenapa bagi yang besar dibuat kemudahan, sementara yang kecil dibuat kesulitan? Betul tidak? Nah, kita buat keadilan. Keadilan itu prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Tapi yang kecil jangan dibiarkan kecil terus. Kita juga tidak perlu memusuhi yang besar, tapi jangan yang kecil dibiarkan kecil terus. Justru yang kecil ini yang harus ditingkatkan, yang kecil yang harus dimajukan, yang kecil yang harus diberi kesempatan. Dan siapa yang membela kalau bukan negara? Negara harus hadir bagi mereka yang kecil. Bukan malah sebaliknya. Ya memang petani nelayan tidak punya nomor telepon gubernur, tidak punya nomor telepon wali kota, bupati, apalagi presiden. Tapi kalau pengusaha besar punya nomor telepon, gampang minta sesuatu. Kita ingin tunjukkan republik ini untuk semua, bukan hanya untuk mereka-mereka yang hari ini berkekuasaan ekonomi, bukan hanya yang berkekuasaan politik. Jadi kita ikhtiarkan sama-sama. Nah, perubahan ini yang harus kita dorong bersama. Karena itu sekalian yang kami hormati, di dalam kesempatan ini saya mengajak kepada semuanya, mari kita bergerak bersama. Insya Allah nanti di Lamongan, Bojonegoro juga, dan wilayah sekitarnya, Tuban, mudah-mudahan kita bisa lebih memperkuat barisan perubahan. Ini saya tadi terlewat belum menyebut, di sebelah kami ini ada juga Pak Irwan. Pak Irwan ini adalah Ketua PKS Jawa Timur, Pak Irwan Setiawan. Ini barisan yang harus rapi, tertib. Dan tadi disampaikan sekalian, ini soal amanah. Amanah yang diwujudkan kewenangan. Perubahan tanpa kewenangan tidak terjadi. Kami beri cerita. Dulu di Jakarta ada satu tempat namanya Alexis. Tahu ya Alexis ya? Ya. Taunya bilang aja tahu dari internet gitu apa? Yang penting bukan tahu tempatnya gitu. Tahu dari internet namanya. Ya? Itu tempat maksiat. Dimusuhi, semua orang protes, demo bisa tutup? Nggak bisa. Lalu di 2017 terjadi pergantian gubernur di Jakarta. Pada saat pergantian gubernur, Alexis kemudian ditutup cukup dengan selembar kertas dan sebuah tanda tangan. Itu namanya kewenangan. Mau membuat kewenangan soal pupuk perlu tanda tangan. Kewenangan soal perizinan perlu tanda tangan. Mau bikin kewenangan soal apa lagi? Solar, semua perlu kewenangan. Nah sekarang pertanyaannya ada 3 pilihan. Yang perubahan yang nomor berapa? Kita mau perubahan atau mau melanjutkan? Inilah pesan yang kita bawa sama-sama. Jadi apa yang tadi dititipkan pesan
oleh Kiai Dawam Soleh terkait dengan kewenangan, insya Allah itu jadi pegangan kami. Jadi pegangan yang dimiliki hari ini adalah kepercayaan yang diberikan lewat partai politik dan seluruh gerakan relawan. Insya Allah itu kita jaga sama-sama. Kita jaga sama-sama sehingga nanti berujung pada keberhasilan. Bapak sekalian, kami ingin meneruskan, tapi sebentar lagi akan ada azan zuhur. Jadi kita dibatasi oleh waktu azan zuhur. Saya ingin sampaikan kepada Pak Yai rasa syukur dan rasa terima kasih. Sebuah sambutan yang melampaui perkiraan, bahwa niatnya silaturahmi dan sambutannya luar biasa seperti ini. Insya Allah Yai ini menjadi peneguh bahwa dari Lamongan semangat yang dimiliki Pak Yai tadi menular ke seluruh Jawa Timur. Dari Jawa Timur nanti menular ke seluruh Indonesia. Dan insya Allah pesan yang tadi dititikkan akan kita pegang dengan sebaik-baiknya. Kami ingin menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Kita ingin agar rakyat kita mendapatkan pekerjaan tidak dikalahkan oleh tenaga kerja asing di tanah kita sendiri. Dan itu semua membutuhkan kewenangan, membutuhkan ikhtiar perubahan. Insya Allah usaha kita mendapatkan ridho dari Allah. Kalau sudah dapat ridhonya, urusan besar pun terasa ringan. Tapi kalau tidak dapat ridhonya, urusan kecil pun terasa berat. Terasa berat. Insya Allah kita didekatkan dengan ridho, dan semua yang bekerja memang bekerja tak dibayar. Relawan itu bekerja tak dibayar bukan karena tak bernilai, tapi tidak dibayar karena tak ternilai harganya. Dan tidak dinilai. Karena itulah kenapa mereka semua bekerja dengan sepenuh hati. Tapi itu juga yang membuat kami merasa makin yakin ini adalah gerakan perubahan dengan idealisme dari rakyat kebanyakan. Insya Allah ikhtiar ini diberikan kemudahan untuk sekalian. Sekali lagi saya ingin sampaikan terima kasih. Terima kasih pada semua yang hadir. Kalau saya boleh ngecek sebentar, yang hadir dari luar Lamongan, acungkan tangan. Luar Lamongan. Ya. Iya, saya juga luar Lamongan. Bojonegoro hadir. Bojonegoro ada, Bojonegoro. Saya pernah gitu Pak, saya anak Kalimantan. Kapan? Dulu lahirnya di sana Pak. Lama itu. Saya yang kemarin itu loh. Oke, yang dari Lamongan, acungkan tangan sekarang. Terima kasih. Titip salam buat warga semua. Salam untuk keluarga, ya. Sampaikan kepada semua, kita menjemput takdir untuk perubahan bagi Indonesia dan makmur. Terima kasih, kurang lebih mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Oh ya, sebelum diakhiri ada usulan, kita akhiri dengan sholawat asghir ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azmili zalimin bizalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azmili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainin salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga orang-orang dolim itu disibukkan satu sama lain. Semoga ikhtiar kita diberikan kemudahan untuk mencapainya. Dan semoga orang-orang ikhlas yang bekerja di sini diberikan perlindungan, dijauhkan dari fitnah, dilipat gandakan kemudahannya. Dan insya Allah ikhtiar kita mendapatkan hasil yang diridhai Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.